Pemirsa, wacana merevisi Undang-Undang MD3 yang mengatur jatah Ketua DPR RI menuai kontroversi. Muncul isu bahwasannya posisi Ketua DPR yang selama ini menjadi jatah parpol pemenang pemilu akan digoyang agar bisa diisi oleh parpol koalisi Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres. Tentu saja hal ini untuk mempermulus langkah Prabowo Gibran dalam menjalankan pemerintahannya ke depan. Kalau sudah begini, lagi-lagi demokrasi menjadi terpuruk karena akan memperlemah fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, pertahankan Undang-Undang MD3 demi adab demokrasi. Bersama saya Fitri Megantara. Pertahankan Undang-Undang MD3 demi adab demokrasi. Ujian bagi keadaban demokrasi belum juga usai, meski proses pemilu 2024 hampir selesai. Ujian itu terfokus pada penyikapan terhadap kemenangan dan kekalahan, termasuk soal bagaimana mengendalikan nafsu kekuasaan yang berlebihan. Demokrasi beradab jika pihak yang menang tidak mentang-mentang dan yang kalah tidak selalu membuat masalah. Untuk hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif, ujian itu sedang berproses dan harus kita katakan hingga saat ini masih berada di jalurnya. Mereka yang kalah mempersoalkan kekalahan dengan cara yang benar lewat jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Kita hormati gugatan mereka. Kita beri kesempatan kepada para yang mulia di MK untuk mengadilinya secara independen, penuh integritas, syarat kredibilitas. Ujian keadaban demokrasi juga terjadi menyangkut pengendali kekuasaan di gedung Dewan. Sasaran utamanya adalah posisi Ketua DPR, posisi yang memang sangat strategis, krusial, amat menentukan. Ketua DPR penting lantaran salah satu perannya adalah menentukan agenda pembahasan dan kegiatan di DPR. Ia juga menjadi pintu masuk pemerintah ke parlemen. Karena itu, wajar jika setiap partai politik menginginkan kursi Ketua DPR. Yang tidak wajar ialah jika keinginan itu diwujudkan dengan mengabaikan kepatuhan pada regulasi. Yang tidak normal ialah jika kursi DPR 1 dibatal dengan pengingkaran pada aturan. Godaan itulah yang terus muncul, terutama dari partai anggota koalisi pemenang Pilpres. Tak cukup berkuasa di eksekutif, kekuasaan di legislatif pun bila mungkin diincar juga. Tak jadi soal jika mereka yang memenangi Pilpres hendak menguasai parlemen asalkan melalui jalan demokratis yang sudah disepakati. Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 jelas dan tegas mengatur bahwa Ketua DPR merupakan jatah partai peraih suara terbanyak di pemilu. Artinya, posisi itu hak PDIP yang kembali memenangi Pileg, bukan partai lain sekalipun mereka menang di Pilpres. Demokrasi beradab akan terwujud jika semua pihak taat pada undang-undang, patuh pada aturan, apalagi bagi mereka pembuat undang-undang. Sangat tidak elok partai politik mengingkari undang-undang kreasi mereka sendiri hanya demi memuaskan nafsu kekuasaan. Tidaklah beradab partai yang suka-suka semaunya mengubah undang-undang semata untuk memenuhi hasrat berkuasa. Kemungkinan untuk merevisi lagi undang-undang MD3 seperti yang disampaikan oleh Ketua MPR yang juga petinggi Partai Golkar Bambang Susatyo baru-baru ini mengancam keadaban demokrasi. Tiada alasan untuk mengubah undang-undang itu lagi. Undang-undang MD3 termasuk undang-undang yang paling sering direvisi. Sudah 4 kali ia dirombak hanya untuk memuaskan dahaga kekuasaan. Sudah cukup, lebih dari cukup. Banyak alasan untuk mempertahankan undang-undang MD3 yang sekarang. Dengan terus memperlakukannya berarti partai-partai politik penghuni Senayan menghargai undang-undang buatan sendiri sekaligus memberikan contoh bagaimana memastikan hukum. Dengan tak merevisinya lagi berarti mereka memuliakan keadaban demokrasi karena salah satu ciri keadaban demokrasi ialah penghormatan kepada pemenang. Siapapun yang berjaya di pemilu legislatif lazimnya memang berhak mengetuai DPR. Itulah aturan main yang adil. Pemirsa, kita akan langsung membedah topik
topik untuk malam hari ini bersama Bang Gaudensius Suhadi, Dewan Redaksi Media Group. Selamat malam Bang Gaudens, apa kabarnya malam hari ini? Kabar baik ya. Kabar baik. Bang Gaudens, apabila kita lihat ini ya mengenai proses pemilu, pasca pengumuman pemilu saat ini prosesnya adalah di jalur MK bagi mereka yang tidak puas seperti itu. Namun ini kayaknya ujian sekarang justru menyangkut pengendali kekuasaan di gedung Dewan ya Bang Gaudens. Sasaran utamanya yaitu posisi Ketua DPR. Bagaimana nih Anda menilainya? Ya, bisa dipahami ya. Yang pertama kita harus katakan bahwa empat partai pendukung Prabowo Gibran di DPR itu pada 2004 ini hanya mencapai 48,25% suaranya, dan dia hanya menguasai 48,25%. Karena itu salah satu yang dibutuhkan untuk instrumen ketahanan pemerintahan ke depan itu adalah menguasai ketua DPR. Mengapa ketua DPR itu harus dikuasai? Kursi ketua DPR dikuasai karena itulah pintu masuk untuk menggolkan seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita tahu bahwa saat ini pemenang pemilu adalah PDIP. Kalau suaranya dikonversikan itu menjadi 110 kursi di DPR, atau turun sekitar 18 kursi dibandingkan dengan pemilu 2019. Pada urutan kedua itu adalah Golkar. Suara Golkar kalau dikonversikan kepada kursi saat ini mencapai 102 kursi atau naik 17 kursi dari pemilu 2019. Beberapa kader Golkar melontarkan wacana tentang perlunya mengubah undang-undang MD3. Kita tahu di dalam pasal 427B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPD, DPRD, tegas sekali di sana dikatakan bahwa ketua DPR ada 5 pimpinannya, 1 ketua dan 4 wakil ketua. Untuk ketua di ayat B-nya itu disebutkan bahwa ketua itu berasal dari anggota DPR dari partai politik yang menguasai mayoritas di DPR. Itu artinya berdasarkan pasal 427B Undang-Undang 2 2018 mestinya PDIP yang mendapatkan kursi ketua DPR. Karena itu sejumlah kader Golkar saat ini melontarkan gagasan untuk merevisi undang-undang itu agar pimpinan DPR itu diajukan lagi seperti model lama, model 2014, diajukan berdasarkan paket, sama seperti di undang-undang yang sama sekarang ini. Untuk pimpinan MPR itu diajukan secara paket. Tentu tujuannya adalah bagaimana menguasai ketua DPR. Karena itu PDIP sudah memberikan ultimatum juga kepada Golkar untuk tidak mencoba-coba melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang memancing kemarahan PDIP. Nah, ini mengenai sikap PDIP sendiri, Bang Gaudens, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Hasto Kristianto berikut ini. Tapi kalau undang-undang terkait hasil pemilu seperti undang-undang MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDI Perjuangan, dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan. Karena itu hormati suara rakyat, jangan biarkan ya ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu. Tapi memang undang-undang MD3 ini paling sering diotak-atik seperti biasa, paling sering dirombak seperti itu ya Bang Gaudens ya? Ya, setidaknya sudah 4 kali diutak-atik. Terakhir itu dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang berlakunya itu mulai 2019. Di dalam undang-undang itu disebutkan untuk pimpinan DPR setelah pemilu 2019 itu ditentukan berdasarkan perolehan kursi terbanyak di DPR. Tidak perlu lagi pakai paket. Kalau di 2014 waktu sebelumnya pimpinan DPR itu diajukan paket berdasarkan paket oleh fraksi-fraksi. Pada saat itu misalnya di 2014 PDIP yang menjadi penguasa atau pemenang pemilu 2014
tetapi ketua DPR-nya itu dipimpin oleh Golkar karena berdasarkan paket. Berdasarkan pengalaman itu di 2018 diubah undang-undangnya dengan ketentuan di pasal 427D huruf B itu bahwa ketua DPR itu adalah anggota DPR dari partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR. Kursi terbanyak diprediksikan pada 2024 ini akan dikuasai oleh PDIP dengan 110 kursi. Oke, tapi tadi dikatakan oleh Pak Hasto Kristianto bahwa kemudian jika ada perubahan akan ada kekuatan perlawanan. Sementara dari Golkar sendiri melontarkan pernyataan kemungkinan untuk merevisi Undang-Undang MD3 ini. Nampaknya suasana akan panas menuju ketua DPR ini atau seperti apa, Bapak? Ya, karena itulah di dalam editorial disebut soal adab demokrasi ya. Kalau kita mengandaikan pemilu itu seperti sepak bola, mestinya aturan mainnya itu sudah ditentukan sebelum pertandingan berlangsung. Sudah jelas. Kalau pertandingan sudah berlangsung tiba-tiba aturan mainnya diubah, tentu menimbulkan kemarahan pada satu sisi, tetapi pada sisi lain kita katakan inilah realitas politik yang ada di Indonesia, yang kadang-kadang itu suka-suka para elit untuk mengubah undang-undang yang mestinya undang-undang kalau diubah itu tidak berlaku untuk dirinya, tetapi berlaku untuk masa depan. Karena itu disebut sebagai adab demokrasi. Tapi nampaknya seolah peraturan bisa diubah sesuai dengan kesepakatan seperti itu ya, Bang Gaudens. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bang Gaudens, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Tidak seperti itu kan? Ya, di dalam adab demokrasi itu tidak seperti itu, tetapi realitas politik bicara lain. Kita masih ingat bagaimana ketika dulu misalnya Jokowi dan JK itu pada periode pertamanya Pak Jokowi itu kan didukung sedikit partai politik ya, karena itu terjadi deadlock di DPR untuk menentukan pimpinan sampai pada kesadaran itu, ngapain sih susah-susah menentukan ketua DPR, pemenang pemilu otomatis menjadi ketua DPR. Itu konsep yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Akan tetapi undang-undang ideal itu yang ideal itu kadang-kadang di dalam realitasnya tidak menemukan idealnya. Mengapa tidak menemukan idealnya? Karena hasil pemilu 2024 menempatkan pendukung pasangan Prabowo Gibran itu ada 4 partai politik hanya menguasai 48,25% kursi di DPR. Itu artinya kalau melakukan perubahan dari saat ini sampai pelantikan anggota DPR baru pada 1 Oktober 2024 agak susah karena mayoritas itu bukan pendukung 02. Kalaupun dilakukan perubahan misalnya dari 1 Oktober sampai pelantikan nanti sekitar tanggal 10 Oktober gitu, 10 Oktober pelantikan pimpinan itu juga kemungkinan itu bisa cepat bisa tidak, tergantung seberapa banyak pemenang pemilu atau presiden yang terpilih nanti mampu menarik dukungan dari mayoritas partai yang menempatkan wakilnya di DPR. 48,25 itu agak susah, apalagi kalau ketua DPR tidak berasal dari kubu yang sama dengan presiden terpilih nanti. Oke, artinya ini kembali pada tadi dikatakan oleh pengamat politik Adi Praetno ya, bagaimana kemudian kuat-kuatan di parlemen, apakah kemudian MD3 ini akan diubah atau tidak seperti itu undang-undangnya. Tapi kan sebetulnya apa dampaknya bagi demokrasi jika undang-undang ini kemudian tidak dipatuhi oleh mereka, para pembuat undang-undang itu sendiri? Ya tentu seperti yang dijudul di editorial itu, bagaimana menjaga adab demokrasi. Adab demokrasi apa sih? Ya
salah satunya itu kepatuhan kepada undang-undang yang ada. Sepanjang undang-undangnya belum diubah, tentu harus dipatuhi. Tetapi apakah undang-undang itu bisa diubah? Kalau menurut konstitusi itu kan undang-undang bisa diubah kalau ada disetujui oleh DPR dan pemerintah untuk membahasnya. Jadi tergantung kepada pemerintahan yang sekarang dan juga DPR yang sekarang. Kalau mau nanti setelah 1 Oktober dilantik anggota baru, itu berarti tergantung dari pimpinan atau anggota DPR hasil pemilu 2024. Dari sisi pragmatis, dari posisi yang ada sekarang ini, di luar Pak Prabowo dan Gibran itu mayoritas di DPR, apakah mereka mau untuk mengubah itu? Tentu lagi-lagi kita katakan tergantung bagaimana daya tawar dari penggagas untuk mengubah undang-undang MD3. Dalam hal ini daya tawar yang digelontorkan oleh Golkar. Tetapi kan Golkar bukan pengusung utama Prabowo dan Gibran. Tentu yang mesti memainkan peran itu adalah Partai Gerindra, partai di mana Prabowo berasal. Sampai saat ini Partai Gerindra masih patuh kepada undang-undang yang berlaku. Oke, artinya Bang Bondan mungkin bisa dijelaskan kembali melihat petanya seperti itu di parlemen, kekuatan di parlemen, ini peluangnya akan seperti apa? Mempertahankan undang-undang MD3 yang sekarang atau kemungkinan untuk merevisi undang-undang MD3 itu sendiri? Ya, saya katakan tadi tergantung bagaimana presiden sekarang ataupun presiden yang akan dilantik nanti mampu mempengaruhi elit partai politik. Katakanlah sekarang misalnya pendukung Pak Jokowi di DPR dengan komposisi yang lama ya, di mana apalagi Demokrat masuk di dalam, tentu kekuatannya sangat berlebihan kalau dengan catatan PDIP masih sejalan dengan Pak Jokowi. Tetapi kalau nanti kita lihat peta politik ke depan,